Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Febiansyah. Saya dari kelas PAI 1F. Akan memaparkan materi tentang peserta didik dan pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Mata kuliah ilmu pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Heru Nugraha MPDI. Pengertian peserta didik dalam perspektif Islam. Dalam bahasa Arab, setidaknya ada 3 istilah yang menunjukkan makna peserta didik. Yang pertama ada murid, berasal dari kata aroda yuridu irodatan muridan, yang berarti orang yang menginginkan. Yang kedua ada al-tilmid, memiliki akar kata dan berarti pelajar. Kata ini digunakan untuk menunjukkan kepada peserta didik yang belajar di madrasah. Yang ketiga ada al-tolib, berasal dari kata tolaba yatlubu tolaban tolibun, yang berarti orang yang mencari sesuatu. Dalam perspektif pendidikan Islam, peserta didik merupakan subjek dan objek. Oleh karena itu, proses pendidikan tidak akan terlaksana tanpa keterlibatan peserta didik. Islam, peserta didik merupakan subjek dan objek. Oleh karena itu, proses pendidikan tidak akan terlaksana tanpa keterlibatan peserta didik di dalamnya. Ia adalah orang yang belajar untuk menemukan ilmu. Dalam perspektif Islam, anak didik sejak lahir sudah dianjurkan untuk dirangsang dengan suara-suara seperti adzan, iqomah, suara bacaan ayat suci Al-Quran, lagu-lagu Islam, dan lain sebagainya. Yang disebabkan karena manusia pada masa masih berada di dalam perut ibunya telah mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 untuk mengeluarkan nilai-nilai ketuhanan tersebut perlu dirangsang atau terpancing dengan suara spiritual. Karakteristik yang dimiliki peserta didik. Peserta didik memiliki karakteristik yang ada dalam dirinya sehingga perlu untuk diketahui. Yang pertama, ada peserta didik memiliki karakteristik yang di dalam dirinya perlu untuk diketahui, yaitu masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya sehingga masih menjadi tanggung jawab peserta didik. Yang selanjutnya memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu, yaitu kebutuhan jasmani, fisik, dan rohani maupun non-fisiknya. Dan selanjutnya ada juga yang menjelaskan tentang karakteristik peserta didik, yang antara lain peserta didik bukan merupakan miniatur orang dewasa, tetapi mereka memiliki dunianya sendiri. Selanjutnya, peserta didik adalah makhluk yang memiliki perbedaan individual, baik yang disebabkan oleh faktor pembawaan maupun lingkungan di mana ia berada. Selanjutnya, peserta didik merupakan resultan atau gabungan dari 2 unsur utama, yaitu jasmani dan rohani. Peserta didik juga adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan secara dinamis. Nah, karena peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan secara dinamis, maka ada 4 akhlak yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama, seorang anak didik harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa sebelum ia menuntut ilmu, karena belajar merupakan ibadah yang tidak sah dilakukan kecuali dengan hati yang bersih. Yang kedua, seorang anak harus mempunyai tujuan menuntut ilmu dalam rangka menghiasi jiwa dengan fisik keimanan, juga mendekatkan diri kepada Allah dan bukan mencari kemegahan dan kedudukan. Yang ketiga, seorang pelajar harus tabah dan memperoleh ilmu pengetahuan dan bersedia pergi merantau. Seorang anak juga peserta didik wajib menghormati guru tentunya dan senantiasa memperoleh kerelaan dari guru dengan mempergunakan macam-macam cara. Selanjutnya, dalam hubungan akhlak seorang peserta didik khususnya dengan penghormatan terhadap guru dijelaskan lebih lanjut oleh Ali bin Abi Thalib.
Yang pertama, seorang peserta didik wajib menghormati dan memuliakannya selama guru itu tidak melanggar dan melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan mencela orang di depannya, dan yang ketiga, jangan membuka rahasia seorang guru. Baik, sekian pemaparan materi tentang peserta didik dan pendidik dalam perspektif pendidikan Islam yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.